kita sudah simak informasinya ya, perspektif lain dari libur panjang yang cukup banyak akhir-akhir ini ya Mas Akbar. Bahkan di bulan Mei ini sudah ada 2 kali ya cuti bersama, dikali 2 begitu, sehingga libur panjang juga cukup banyak dirasakan oleh masyarakat begitu. Di satu sisi memang tujuannya adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Tapi di sisi lain tentu kita akan melihat seperti apa efeknya kepada industri ya. Utamanya juga dari sisi produktivitas. Seperti apa tanggapan dari Mas Akbar? Ya, seperti yang tadi Mbak Rama sampaikan bahwa di setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Sekarang bagaimana regulator dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan itu bisa mengakomodir dan mengakomodasi seluruh pihak dari berbagai sektor. Tentu yang pro, yang mendapatkan manfaat dalam libur panjang ini di sektor jasa. Kami sendiri di HIPMI dari seluruh pengusaha yang tergabung di dalam HIPMI dari berbagai sektor jenis usaha itu juga sebagian mendapatkan manfaat dari libur panjang ini. Contoh sektor pariwisata, sektor kuliner, sektor transportasi. Kebetulan bisnis saya adalah di sektor jasa pariwisata dan transportasi. Kita lihat di menjelang beberapa hari libur panjang ini, contoh kecil saja itu KCIC itu kereta cepat Bandung tuh full gitu kan. Jadi ada beberapa sektor yang mendapat keuntungan. Tapi di sisi lain juga di sektor manufacturing, di sektor industri ini juga mengeluh terhadap produktivitas. Ini mengakibatkan daya saing kita terhadap negara lain, dalam hal ini mungkin negara tetangga, contoh Vietnam, yang mungkin jam kerjanya lebih panjang dan juga biaya upahnya lebih murah. Ini membuat daya saing kita menjadi sedikit terganggu, dan juga dari sektor investasi, para investor juga berpikir untuk menanamkan modalnya di Indonesia apabila terjadi hal-hal seperti cuti ataupun libur panjang, sehingga mengganggu produktivitas. Oke, baik. Kalau kita lihat mungkin datanya nih ya dari anggota HIPMI sendiri yang tadi Mas Akbar juga menyebutkan begitu bahwa berasal dari berbagai background bisnis yang berbeda, sektor usaha yang berbeda, tapi mungkin ketika kita compare ya tadi Anda menyampaikan begitu bahwa di satu sisi terjadi peningkatan ya untuk sektor yang menawarkan jasa, utamanya juga yang langsung berhubungan dengan konsumen begitu. Kemudian di satu sisi juga berkaitan dengan di sektor manufaktur. Ketika kita compare mungkin datanya ya, kenaikan yang ada berapa persen yang dirasakan oleh para pengusaha di sektor yang diuntungkan dengan libur panjang, ketika kita compare juga dengan mungkin kerugian yang dirasakan oleh sektor manufaktur ini seperti apa? Mungkin secara makro kita harus membahasnya bersama dengan pemerintah. Jadi dari dunia usaha mungkin ada keterwakilan, dalam hal ini mungkin HIPMI ataupun Kadin, Apindo, ini diajak duduk bersama sebelum membuat regulasi yang membuat efek domino terhadap daya saing pengusaha kita, pengusaha nasional kita. Dan juga mungkin dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat juga bisa diajak duduk bersama untuk bisa menyerap aspirasi yang bisa mengakomodasi dan mengakomodir seluruh kepentingan yang ada. Begitu. Oke, tapi sejauh ini mungkin komunikasi yang sudah dilakukan seperti apa begitu dari HIPMI dan tadi ya dengan pemerintah, dengan DPR, apakah memang sudah sempat duduk bersama untuk membahas berkaitan dengan hal ini? Ya, dengan DPR beberapa kali kita hearing, rapat dengar pendapat, juga menyampaikan aspirasi. Memang dari beberapa pengusaha yang tergabung di HIPMI, Apindo, Kadin, dalam sisi industri, manufacturing ini mengeluh terhadap produktivitas yang berkurang. Tapi di sisi lain juga pengusaha dari sektor jasa ini mendapatkan keuntungan. Artinya bagaimana regulator dalam hal ini pemerintah bisa memitigasi ini agar bisa memilah-milah dari beberapa sektor yang bisa bisa mendapatkan manfaat ini, diberikan afirmasi, diberikan peluang untuk bisa mendapatkan manfaat, dan sektor manufacturing yang mungkin mendapatkan efek negatif ini juga bisa diakomodasi. Dalam hal ini mungkin diberlakukan khusus. Dalam hal ini kan regulator membuat SKB, surat keputusan bersama 3 menteri kalau saya nggak salah, itu adalah Menteri Agama, Menpan RB, dan juga salah satunya adalah
Menteri salah satunya adalah Menteri Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Dan ini yang paling penting supaya dimitigasi seluruh efek yang terjadi, bagaimana cuti bersama ini tidak menimbulkan sisi negatif dari sektor-sektor manufacturing, terutama sektor industri yang bisa berdampak langsung. Oke, baik. Nah, in the meantime, dengan adanya cuti bersama, bahkan di bulan Juni juga akan ada lagi begitu. Tapi mungkin strategi yang bisa diterapkan oleh para pelaku usaha sendiri seperti apa begitu dari rekan-rekan HIPMI sendiri melihatnya strategi yang bisa dilakukan. Sementara memang proses diskusi juga masih terus berlanjut. Ya. Seperti apa, Mas Akbar? Ya, kita mendorong pemerintah agar bisa segera membuat regulasi. Karena memang di satu sisi kalau kita menyerap dari tadi yang saya katakan SKB 3 Menteri dari sisi Menpan RB, karena cuti bersama ini juga tidak mengganggu cuti PNS. Tapi kalau cuti swasta ini mengurangi cuti tahunannya karyawan, dan dalam hal ini kan tidak bisa di-compete secara global gitu, secara general. Mungkin perlu ada dipilah-pilah supaya regulasi yang diterbitkan oleh SKB 3 Menteri ini mengakomodasi seluruh kepentingan yang ada. Begitu. Jadi dari sektor konsumsinya juga bisa, mungkin kalau PNS-nya diliburkan, dari sektor konsumsi, jasa pariwisata bisa berputar dengan baik, bisa menimbulkan efek positif. Tapi di sisi lain dari sektor manufacturing juga kita harus mendengarkan aspirasi dari teman-teman pengusaha industri yang mungkin tidak tidak terlalu mendapatkan efek negatif dalam keputusan ataupun regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah. Oke, baik. Kita akan bedah lebih dalam lagi tadi ya per sektornya, sektor yang diuntungkan dan sektor yang mungkin dirugikan begitu dengan adanya libur panjang. Kita akan mulai dulu dari sektor yang diuntungkan. Tadi Anda juga menyebutkan ada kenaikan yang cukup signifikan begitu ya dari sisi kinerja tentunya. Tapi sejauh apa diharapkan dari kenaikan kinerja, dari kenaikan konsumsi masyarakat ini betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya begitu, dan juga bisa menguntungkan dari sisi para pelaku usaha sejauh apa begitu dengan adanya libur yang cukup panjang ini? Kalau kita lihat dari GDP kita, sektor konsumsi ini masih sektor yang paling diunggulkan. Jadi sektor konsumsi ini sangat penting bagi growth, bagi pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ya akibat dari cuti bersama, cuti panjang ini, libur panjang ini juga sektor konsumsi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. Ini yang saya sampaikan bahwa ini adalah efek positif dari libur panjang, gitu. Jadi tinggal kita memitigasi bagaimana sektor yang lain, yang ini adalah sektor industri ini nggak terganggu kan, begitu kan. Jadi itu salah satu efek yang baik dalam keputusan regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah terhadap